Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di puncak gunung. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya tenang dan panjang. Selain itu, akan ada sedikit fluktuasi di sekitarnya setiap kali ia menghirup dan menghembuskan nafas. Benang energi yang condong ke bentuk panas berapi merembes keluar. Akhirnya, mereka bergerak sepanjang napasnya dan memasuki bagian dalam tubuhnya. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 jam. Pakaian pada pria muda berjubah hitam yang mengepak tanpa adanya angin akhirnya perlahan-lahan jatuh, dan matanya terbuka dengan sedikit gemetar. Saya telah memperoleh cukup banyak dari pelatihan jauh di dalam pegunungan selama 2 bulan. Xiaoyan memutar lehernya. Dia merasakan mata air menggelegak seperti dauki yang mengalir tanpa henti, dan senyum tanpa sadar keluar dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut. Selama 2 bulan pelatihan yang sulit, Xiaoyan tidak hanya melatih gerakan 3000 petir sampai ia mencapai tingkat tahap pertama, tetapi dauki di tubuhnya juga meningkat, dikombinasikan dan dimurnikan jauh di dalam pegunungan, di mana dia makan di angin dan tidur di luar. Menurut tebakannya, saat ini dia sudah tanpa sadar mencapai puncak kelas 8 bintang Dadoushi saat berlatih gerakan 3000 petir. Tentu saja dia membutuhkan waktu 2 bulan untuk memungkinkan dirinya mencapai puncak kelas 8 bintang Dadoushi. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa berada dalam kategori yang sama dengan pelatihan di dalam menara pemurnian Ki Api Langit. Namun, Xiaoyan sudah merasa cukup puas dengan hal ini. Mampu berlatih gerakan 3000 petir sampai ia mencapai tahap pertama sudah melebihi harapan Xiaoyan. Selain mencapai tujuan ini, ia juga dapat memajukan daukinya. Ini bisa dianggap sebagai hal tambahan untuk bersukacita. Karena itu dia tidak merasa tertekan. Xiaoyan berdiri dari batu hijau. Dia memegang tangannya di belakangnya saat tatapannya berkeliaran di atas lautan pepohonan yang luas. Angin sepoi-sepoi bertiup secara kebetulan melalui pepohonan pada saat ini. Segera, lautan pohon bergoyang dan gelombang pohon besar yang hampir 1000 kaki panjangnya bergelombang dari kejauhan. Satu gelombang mengikuti gelombang lainnya tanpa henti. Itu hampir tidak berbeda dengan ombak lautan. Itu menyebabkan orang mendesah pada kekuatan alam yang luas dan megah. Xiaoyan kaget saat dia melihat gelombang pohon mengerikan saat dia berdiri di puncak gunung. Mungkin itu karena suasana tenang antara langit dan bumi pada saat ini. Tetapi di suatu tempat di dalam hatinya diam-diam diaduk sedikit. Pikiran Xiaoyan saat ini cepat dan sensitif, dan mereka langsung tegar saat perasaan aneh melewatinya dengan cara seperti kilat. Tangan Xiaoyan mulai meregang di belakangnya, namun matanya perlahan menyipit. Beberapa saat kemudian, punggungnya bergetar dan Purple Cloud Wings melesat keluar. Saat sayapnya mengepak, sebelum kakinya dengan mantap mendarat di lautan pohon yang luas tanpa batas. Purple Cloud Wings menyusut dan kembali ke dalam. Xiaoyan berdiri sendirian di dalam lautan pohon. Dia mengabaikan pepohonan dan disambut dengan dunia hijau zamrud. Tubuhnya adalah titik hitam pekat di dalam hijau zamrud. Dia tampak sangat kecil, tetapi dia sangat menonjol. Tangan Xiaoyan perlahan membelah. Gelombang pohon berdesing dari kejauhan sebelum akhirnya membawa suara yang keras seperti petir dalam perjalanan saat menyapu melewati Xiaoyan. Kaki Xiaoyan seperti cakar elang.
saat mereka dengan kuat meraih puncak pohon. Tubuhnya seperti daun melayang-layang dengan angin di dalam gelombang pohon rattling yang hampir tak berujung ini. Itu dengan cepat melayang, tetapi pada akhirnya tidak pernah hancur berkeping-keping oleh kekuatan kuat yang dihasilkan oleh gelombang pohon. Gelombang pohon menyapu meninggalkan seorang pemuda berjubah hitam yang berwajah pucat. Namun, matanya mengandung kegembiraan yang sangat besar. Dia berbalik dan menatap gelombang pohon mengerikan yang telah menjadi jauh dan dengan cepat menghilang dari tepi pandangannya. Bagian tertentu dari hatinya diaduk dengan keras. Konsepsi artistik semacam ini. Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya. Sebuah penguasa hitam besar yang sangat besar melintas dan muncul. Dia memegang erat-erat di tangannya dan bergumam, "Jika aku bisa membuat seranganku menjadi seperti ombak yang muncul satu demi satu dalam cara yang tak ada habisnya, itu pasti akan menjadi semacam metode serangan yang sangat indah, bukan?" Gumam Xiaoyan. Tangan Xiaoyan memegang penguasa Xuan berat saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keanehan dan pikiran yang dalam. Tubuhnya juga tampak benar-benar diam pada saat ini. Jika ada orang yang bermata tajam, dia akan dapat dengan samar menemukan bahwa tangan kanan Xiaoyan memegang penguasa Xuan berat. Tampaknya gemetar dengan busur yang sangat kecil. Saat itu seolah-olah itu menyesuaikan sesuatu. Kelakuan Xiaoyan berlangsung hampir 1 jam penuh. Namun dia sendiri tampaknya sama sekali tidak sadar akan hal ini. Aura sebelumnya yang tiba-tiba muncul dengan ombak pohon berulang-ulang diputar dalam wilayah pikirannya yang dalam. Waktu tampaknya telah berhenti dalam kondisi aneh semacam ini. Xiaoyan juga merasakan cahaya yang semakin besar tiba-tiba muncul dan merasakan beberapa jejak menarik yang berkerumun di antara gelombang pohon. Gelombang pohon menyapu dan menghilang sebelum sekali lagi menyapu dan menghilang. Itu diulangi dengan cara ini, membentuk suatu siklus yang tidak berhenti untuk waktu yang lama. Waktu di dunia luar terus mengalir. Meskipun lebih dari 1 jam telah berlalu, Xiaoyan sudah merasakan perasaan aneh seketika dari tak terhitung banyaknya gelombang pohon simulasi yang lewat dalam 1 jam ini dengan meminjam kondisi aneh itu. Saat dia merasakan perasaan ini dengan cara ini berkali-kali, pemahaman tiba-tiba muncul dalam mata hitam gelap Xiaoyan. Hah? Saat Xiaoyan dalam kondisi yang aneh ini, suara rendah yang sangat terkejut pelan-pelan terdengar dari Yao Lao. Suara ini mungkin lembut tetapi masih mengandung keheranan dan syok. Dari kelihatannya, kondisi Xiaoyan ini telah melebihi harapannya. Yao Lao yang sangat berpengalaman tentu saja tahu peluang seperti apa kondisi yang aneh ini bagi orang-orang dalam pelatihan. Jika seseorang cukup disayangkan memiliki kondisi ini rusak karena di dunia luar, itu pasti akan menyebabkan orang itu merasa menyesal selama sisa hidupnya. Kekuatan spiritual yang kuat diam-diam menyebar dari cincin kuno gelap hitam di jari Xiaoyan. Itu merangkul semua ruang terdekat dalam jarak belasan meter. Mengikuti tindakan kekuatan spiritual ini, auman rendah dari binatang sihir yang kadang-kadang akan ditransmisikan dari jauh benar-benar menghilang. Wilayah ini telah turun ke dalam ketenangan mutlak karena kekuatan spiritual Yao Lao. Tidak akan ada lagi kejadian di dunia luar yang akan memaksa Xiaoyan keluar dari kondisi aneh ini. Waktu perlahan mengalir. Hampir 3 jam penuh telah berlalu sejak saat Xiaoyan memasuki kondisi tenang. Selama 3 jam ini, tubuh Xiaoyan tampaknya telah berubah menjadi patung batu yang tidak bergerak. Jika bukan karena busur penguasa hitam yang gemetar di tangannya menjadi sedikit lebih besar, siapapun akan berpikir bahwa ini adalah patung batu berwarna hitam yang telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Namun patung batu ini agak terlalu hidup. Pria muda berjubah hitam yang tubuhnya benar-benar kaku tiba-tiba mulai gemetar dengan lembut di daerah tertutup dari lautan pepohonan yang tenang. Mengikuti guncangan tubuhnya. Aduh, hujan. Cahaya di dalam matanya yang hitam pekat dan pikiran yang dalam juga dengan cepat menghilang. Kesadaran yang jelas terungkap.
Tangan kanan Xiaoyan memegang gagang penguasa, tubuhnya lurus seperti ombak. Aura tajam diam-diam menyebar dan wajah Xiaoyan menegang. Penguasa hitam di tangannya perlahan diangkat. Setelah itu dengan gerakan yang sangat lambat, itu dengan lembut diretas, diangkat, diayunkan dan disapu. Metode menyerang dasar penguasa berat benar-benar ditampilkan oleh Xiaoyan pada saat ini. Saat tangannya bergetar, kecepatan di mana penguasa dipegang juga menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, seluruh tubuh Xiaoyan hampir sepenuhnya terbungkus bola berwarna hitam. Keterampilan penguasa yang sangat indah ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak miliki di masa lalu. Deru angin liar terdengar dari lautan pohon ketika bola hitam besar dengan cepat bergulir di atasnya. Daun akan layu dimanapun bola hitam ini berlaku. Kadang-kadang, beberapa akan jatuh ke dalam bola hitam dan langsung hancur berkeping-keping. Ayunan penguasa yang berat menjadi semakin cepat. Namun, pada saat tertentu tepat ketika Xiaoyan hendak mencapai kecepatan tertinggi, penguasa berat itu tiba-tiba menjadi lambat. Perubahan mendadak ini seperti kupu-kupu di hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat mengerikan. Erangan lembut teredam dikeluarkan dari sosok manusia yang samar-samar terlihat di dalam bola hitam. Dalam sekejap, orang bisa melihat bahwa ekspresi pemuda itu menjadi jauh lebih pucat. Meskipun ekspresi Xiaoyan pucat, dia tidak segera berhenti. Percikan tiba-tiba berulang kali melintas di dalam wilayah pikirannya. Selain itu, ketika penguasa yang berat di tangannya dilambaikan, perubahan lintasan dan sudut yang sangat halus terjadi tanpa dia sadari. Pikiran Xiaoyan tertutup rapat ketika dia mulai menyerah mengambil inisiatif untuk melambaikan penguasa. Sebagai gantinya, dia memberikan kendali pada cahaya yang tiba-tiba yang terletak di suatu tempat pikirannya. Angin penguasa yang tajam secara bertahap menjadi lambat. Sebagai gantinya, tubuh penggaris yang sangat lamban, kecepatan penggaris yang berat itu menjadi lambat. Dari sudut pandang orang luar, teknik penggaris ini pada dasarnya dipenuhi dengan celah. Jika seseorang hanya menyerang secara acak, seseorang akan dapat menyebabkan orang yang melambaikan penguasa dipaksa kembali setelah menderita cedera serius. Saat penguasa menari, cahaya aneh sekali lagi menyerbu ke mata hitam gelap itu. Kecepatan melambai Xiaoyan yang awalnya agak kaku tiba-tiba menjadi lebih halus. Menyusul perubahan ini, teknik penguasa yang awalnya diisi dengan bukaan tiba-tiba berubah secara drastis. Saat penguasa melambai, tubuh penguasa terikat di mana-mana dari atas hingga ke bawah. Ketika menari, itu benar-benar seperti bola yang begitu keras sehingga tidak bisa dipatahkan. Tidak ada tempat di mana seseorang bisa menyerang. Teknik penguasa ini jelas sangat berbeda dari teknik penguasa Xiaoyan yang tidak teratur, yang hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan tubuhnya untuk menyerang. Sejak Xiaoyan telah mendapatkan penguasa Xuan berat, dia tidak pernah berlatih teknik penguasa dengan lengkap. Ketika dia bertarung dengan musuh, dia kebanyakan akan mengandalkan kekuatannya yang besar. Meskipun suatu kekuatan dapat mematahkan 1000 teknik, kekuatan yang disebut ini harus mencapai tingkat kuat tertentu untuk mencapai efek sombong semacam ini. Jika dia bertemu seseorang yang memiliki kekuatan yang sama, bagaimana dia bisa menembus yang terakhir? Pada saat itu tidak diragukan lagi akan ditentukan oleh teknik indah dari kedua belah pihak. Jika seseorang mendiskusikan keistimewaan teknik seseorang, teknik penguasa yang digunakan Xiaoyan mungkin sedikit kasar dibandingkan dengan teknik tombak yang digunakan Baisan saat itu, tetapi dalam hal kecepatan dan kekuatan, Xiaoyan lebih kuat. Namun kelebihan dalam teknik ini adalah titik lemahnya. Jika dia bertemu lawan dengan kekuatan yang mirip dengan miliknya di masa depan, dia pasti akan menderita kerugian. Selain itu, kesadaran yang tiba-tiba ini haknya benar-benar memperbaiki kelemahannya. Melambaikan penguasa yang berat tiba-tiba menjadi lamban. Angin tajam bertiup keluar dari ujung penguasa. Dia bisa mendengar suara dan sebatang pohon besar lebih dari 10 meter di depannya sudah benar-benar putus. Xiaoyan mempertahankan sikap penguasa berat yang merobohkan cahaya di dalam matanya dengan cepat menarik diri.
Sesaat kemudian kecerahan yang jelas muncul. Wajahnya membawa seutas kejutan saat dia menatap penguasa yang berat di tangannya. Lintasan dan sudut bagaimana penguasa yang berat diayunkan sebelumnya benar-benar tertinggal tanpa dihapus dari benaknya seolah itu adalah jejak. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Dia tidak benar-benar tahu harus berkata apa. Hanya dalam beberapa jam berada dalam kondisi tertentu, dia telah menemukan bahwa dia telah memahami teknik serangan penguasa yang sangat indah. Meskipun teknik penguasa ini baru saja memasuki tahap embrioniknya, kekuatannya sudah diam-diam menunjukkan bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Jika itu harus diasah di masa depan, tidak sulit untuk membayangkan betapa besar bantuan untuk Xiaoyan. Tidak perlu kaget, ini bukan keuntungan yang tidak disengaja selama pelatihan tetapi semacam peluang keberuntungan. Anda beruntung bisa mencapainya dan bahkan lebih beruntung bisa memegangnya. Suara Yao Lao perlahan terdengar di dalam hati Xiaoyan. Kesempatan beruntung semacam ini adalah sesuatu yang dapat ditemui banyak orang, tetapi tidak dapat diraih. Mampu meraihnya membuktikan kemampuan dan bakat Anda mendapatkan hal-hal tanpa usaha hanyalah lelucon, ucap Yao Lao. Xiaoyan mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar ini. Perasaan tertegun di dalam hatinya perlahan menjadi lebih redup. Teknik penguasa ini memiliki benang konsepsi yang tak henti-hentinya seperti gelombang untuk itu. Saya pikir itu ada hubungannya dengan ombak pohon sebelumnya, bukan? Saat ini mungkin lebih lemah, tetapi Anda tidak perlu berkecil hati. Ini hanya permulaan. Selama Anda mengasahnya dengan benar di masa depan, saya pikir Anda mungkin dapat membuat teknik penguasa baru Dou Skill yang menjadi milik Anda. Yao Lao tertawa. Tawanya mengandung kepuasan. Awalnya itu semua sulit. Sekarang Xiaoyan sudah mulai. Kemungkinan hanya masalah waktu sebelum dia berhasil. Meskipun menciptakan keterampilan Dou sangat sulit, Yao Lao memiliki kepercayaan yang tidak biasa pada anak kecil ini, di mana keajaiban sering terjadi. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia membalik tangannya dan meletakkan penggaris berat itu ke punggungnya. Setelah itu dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia merasakan benang panas naik di tubuhnya dan baru saja akan mencapai tempat untuk beristirahat ketika raungan monster yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari gunung yang jauh seperti petir. Raungan yang kuat. Hanya dari mendengar suaranya itu seharusnya menjadi binatang sihir yang setidaknya berada di kelas Douwang, bukan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga terguncang oleh raungan tiba-tiba sampai dia linglung. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang jauh ketika dia bertanya dengan heran. Ya, memang itu adalah binatang ajaib kelas Douwang. Ada juga beberapa aura yang cukup kuat di wilayah itu. Kedua belah pihak harus bertarung, kata Yao Lao dengan senyum tipis. Sebenarnya ada orang yang berani memiliki niat terhadap monster kelas Douwang. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan. Hatinya agak penasaran ketika dia tersenyum dan menyarankan. Bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Ucap Xiaoyan. Ya, terserah kamu. Yao Lao acuh tak acuh pada saat ini. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini. Purple Cloud Wings di punggungnya menembak keluar. Dengan tepukan lembut, tubuhnya mulai naik sebelum akhirnya terbang ke lokasi tempat monster itu mengaum. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.